Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan ya. Di absen dulu. Absen dulu ya. Kelas 8A. Sophia. Neneng. Tita. Putri. Empit. Ya, semuanya hadir? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Boleh sok dipimpin sama Neneng? Pimpin dulu berdoa. Siap. Sebelum belajar, anak kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rahman wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, semuanya berdiri dulu. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Sekarang baca Pancasila. Kalian tahu Pancasila apa aja bunyinya? Tahu, sok bacakan. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan
kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kepalkan kan anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ridani bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ridani bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk lagi? Nah, sekarang kita mengulang materi yang minggu lalu ya. Ya. Apa itu Pancasila? Masih ingat? Pancasila adalah dasar negara. Boleh. Terus apa lagi? Pedoman hidup. Benar sekali. Nah, jadi Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, masih ingat yang minggu kemarin? Ini bisa dilihat, ini kan ada bangunan yang sangat tinggi ya, yang mencakar langit. Nah, bagaimana sih bangunan itu bisa tetap kokoh meskipun sangat tinggi sekali dan sangat besar pastinya ya? Apabila bangunan ingin tinggi dan kokoh, kuat, itu pondasinya harus kuat juga. Kalau misalkan pondasinya nggak kuat, pasti bakalan roboh. Nah, terus ada lagi gambar di bawah itu gambar pohon. Pohon juga sama kan? Ya. Pohon semakin tinggi, pondasinya juga harus semakin kuat. Apa pondasi pohon? Akar. Jadi kalau pohon semakin tinggi, akar juga harus semakin ke dalam agar pohonnya itu dapat kuat atau kokoh berdiri tegak. Terus kalau diibaratkan dengan Pancasila apa? Boleh. Pancasila itu kuat dan kokoh, boleh, benar. Jadi dasar negara Indonesia itu kan Pancasila. Otomatis suatu negara ingin kuat, kokoh, berdiri tegak, itu dasar negaranya harus kuat. Kalau di Indonesia berarti Pancasila. Sip, pinter. Nah, maju ke materi selanjutnya ya. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Kedudukan dan fungsi Pancasila dan sejarah. Jadi apa aja fungsi Pancasila, kedudukan dan sejarah Pancasila. Sekarang kita maju ke materi selanjutnya, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat memahami kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lalu menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, dan menunjukkan sikap positif terhadap penerapan nilai Pancasila. Nah, dasar negara Indonesia.
Negara membutuhkan fondasi agar dapat kokoh berdiri tegak dan kuat. Jadi fondasi tersebut adalah dasar negara. Di Indonesia, fondasi tersebut adalah Pancasila. Dasar negara, fungsi dan kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu menopang tegak dan kokohnya negara Indonesia. Itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Menjadi dasar dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat kemarin Pancasila itu berada pada Undang-Undang Dasar alinea keberapa? Keempat. Sip ya, menjadi landasan moral, politik, dan ekonomi sosial dan budaya, menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahu ini siapa? Muhammad Hatta. Iya, benar sekali. Muhammad Hatta dalam uraian Pancasila menjelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan ke jalan kebenaran. Pada hakikatnya negara tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi harus selalu benar jalannya, nggak boleh bertolak belakang. Nah, apakah dasar negara itu penting? Apakah bisa suatu negara tidak memiliki dasar negara? Kalau suatu negara tidak memiliki dasar negara, apa yang akan terjadi? Akibat tidak memiliki dasar negara itu apa? Ada yang mau menjelaskan apakah dasar negara itu penting dan apakah bisa suatu negara tidak memiliki dasar negara? Ayo, yang mau menjelaskan coba. Siapa? Depan seorang perwakilan saja. Boleh sok perwakilannya. Sini ke depan. Ya. Ya, boleh sok sini. Sini coba. Neng di depan. Jelaskan tentang slide ini. Coba. Apakah dasar negara itu penting? Menurut saya dasar negara itu sangat penting. Terus? Dan apakah bisa suatu negara tidak memiliki dasar negara? Menurut saya tidak bisa jika suatu negara tidak memiliki dasar negara. Karena akibatnya negara itu akan berantakan dan hancur. Boleh coba lihat ke teman-temannya. Coba jelaskan lagi. Negara itu harus memiliki dasar. Negara itu harus memiliki dasar negara. Akibatnya kalau nggak punya dasar negara tadi apa? Akibatnya kalau negara nggak punya Dasar negara. akan berantakan. Oh iya sih. Nah, tepuk tangannya buat teman kita, hebat. Nah, ya. Terima kasih. Tepuk 5 3 kali. Ya, semangat ya. Nah, akibat tidak memiliki dasar negara, yaitu negara tidak mempunyai pedoman. Jadi pedoman hidupnya nggak ada kalau negara itu tidak mempunyai dasar negara. Lalu negara tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Negara tidak mempunyai acuan untuk membuat visi dan misi, negara tersebut akan rawan krisis kemanusiaan dan sosial. Itu sudah pasti. Negara tidak mempunyai identitas yang jelas di dunia. Kan dia nggak punya dasar negara, jadi identitasnya itu nggak jelas. Lalu apalagi? Negara akan sangat rentan dengan kehancuran. Negara tidak akan maju dikarenakan tidak memiliki cita-cita yang jelas. Rakyatnya bisa hancur dikarenakan tidak memiliki pegangan nilai kehidupan, tidak mempunyai rasa kepercayaan dari negara lain, tidak memiliki tanggung jawab antara rakyat dengan pemerintah. Itu yang akan terjadi jika suatu negara tidak memiliki dasar negara. Nah, jadi negara itu bisa nggak kalau misalkan tidak mempunyai dasar negara?
Menurut kalian bisa nggak? Enggak. Enggak, jadi pasti mempunyai dasar Dasar negara. Iya. Nah, dasar negara di setiap negara itu tidak ada negara yang benar-benar tanpa dasar negara. Jadi pasti ada dasar negara. Setiap negara mempunyai dasar negara baik berupa yang tertulis maupun yang lisan atau tidak tertulis. Mereka tetap memiliki nilai, prinsip, dan hukum dasar yang berfungsi sebagai pondasi negara. Nah, sekarang kita ada di penutup hari ini. Dengan memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, peserta didik diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin Ibu menyuruh kalian membawa HP ya? Bawa HP-nya ada di bawah nggak? Di bawah. Nah, untuk latihan soalnya, coba kalian buka link yang ada di slide ini. Udah? Tulis dulu, boleh? Ibu kirim ke grup WA aja ya. Nah, caranya gimana? Coba kalian udah dibuka? Sudah. Ini sudah bisa dilihat sama kalian ya ke bawah. Ini sudah ada penjelasan-penjelasannya. Yang minggu kemarin materi juga sudah ada, yang sekarang juga ada ya. Untuk mengerjakannya, latihan ada di paling bawah. Yang paling bawah, latihan soal kerjakan 1 sampai 5. Ya? Yang udah, langsung kirim jawabannya ke grup WA aja ya. Kalian boleh ke bawah, coba lihat. Nah, ini ada beberapa gambar. Untuk latihan soalnya di paling bawah ya. Ada latihan soal pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 5. Boleh kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Tuh. Oke? Ya, seperti itu. Ini videonya ada 3, boleh nanti kalian tinggal diklik aja. Ya. Diklik video yang ini. Kalau mau dibesarkan tinggal dipencet yang ininya ya. Tuh, jadi besar. Oke?
Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menamakan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Sutomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juli 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas bukti seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dari atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPK pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Keputusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Amikus Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Ahmad Romis. Pada 22 Juli 1945, panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penghulu-penghulunya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singkat Ijo, dan Tengku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah, teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
Nah, sekarang kita berada di penutup pelajaran hari ini. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini, apa coba? Pancasila adalah dasar negara. Nah, dasar negara adalah fondasi suatu negara. Jadi, Pancasila itu apakah penting untuk Indonesia? Penting. Kalau misalkan Pancasila nggak ada, berarti Indonesia nggak punya dasar negara. Jadi nanti negaranya akan bagaimana? Hancur. Iya, hancur. Nggak akan ada pedoman hidup. Iya, nggak punya pedoman hidup. Lalu nanti negara Indonesia tidak akan diakui oleh negara lain karena tidak mempunyai dasar negara. Tadi coba diulang lagi, kenapa suatu negara harus mempunyai dasar? Karena
Karena sebagai sebagai fondasi. Sip. Nah, untuk pelajaran hari ini Ibu tutup dulu. Sekian dari Ibu. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.